Kalau dulu tuh lebih ke mulut gitu. Jadi pakemnya itu udah sejak lama gitu. Untuk mie-nya ataupun bumbunya itu ada nggak bumbu rahasia? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gelora Indah Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gali. Hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Bang Mirza. Bang Mirza ini owner Mie Aceh Titi Bobrok. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Gimana Bang kesibukan di new normal hari ini Bang? Saya kesibukan new normal ya nggak jauh ya dari biasanya. Pagi itu biasa ngecek kedai untuk prepare sampai jam 11 siang, terus break, datang lagi ke kedai itu jam 5 sore sampai tutup jam 10 malam lah. Tutup jam 10 malam? Jam 10 malam tutup. Kita tahu lah pasti semua bisnis, baik bisnis apapun lah, pasti berpengaruh di masa COVID-19 ini kan, COVID-19 iya. ini masih berpengaruh. Pertanyaannya Bang, kalau untuk Mie Aceh Titi Bobrok ini sendiri Bang, itu pengaruhnya besar atau kecil Bang? Besar. Oke. Karena untuk omset juga kita turun sampai 50%. Hampir 50%. 50%. 50%. Oh, itu lumayan Bang ya. Lumayan. Lumayan. Nah, kalau untuk menghadapi situasi kayak gitu gimana Bang? Pertama, kita ada pengurangan jatah karyawan kerja. Jadi normalnya dalam sebulan itu 30 hari kerja. Oke. Kita mempekerjakan mereka itu cuman 25 hari. Jadi 5 hari itu mereka libur. Artinya mereka tuh tetap berpenghasilan, cuman ya berkurang sedikit lah gitu. Oh, tapi kalau untuk PHK sendiri atau pengurangan karyawan nggak ada Bang ya? Nggak ada. Oh, Mungkin ya. ada yang keluar secara pribadi aja gitu. Kalau gitu. langsung PHK itu tidak ada. Tidak ada ya. Oke Bang, ini menarik sekali Bang. Sangat kuat sekali image-nya Titi Bobrok ini. Kalau dia itu kayak kita bisa katakan itu Mie Aceh Titi Bobrok kayak induknya Mie Aceh di Medan sih Bang. Nah pertanyaannya Bang, gimana sih cara buat Mie Aceh Titi Bobrok ini sampai ada jadi brand image Mie Aceh di kota Medan itu sendiri, jadi destinasi kuliner, dan juga bisa eksis sampai sekarang Bang? Gimana itu Bang? Oke. Kita itu udah berjualan 24 tahun. Oke. Seumur saya berarti 24 tahun juga. Jadi mulanya itu tahun 96. Oke. Dan sampai sekarang juga kita masih tetap berjualan. Dan kenapa bisa jadi destinasi wisata kuliner yang wajib dikunjungi salah satu kota Medan gitu? Mungkin itu udah branding sejak lama ya. Oke. Kalau dulu promosi atau nge-brandingnya itu melalui mulut ke mulut gitu. Karena dulu kan belum terlalu gencar sosial media kayak sekarang. Oh iya. Kalau sekarang kan mungkin melalui influencer ataupun ya yang lain lah yang berkaitan dengan sosial media. Kalau dulu tuh lebih ke mulut gitu. Jadi misalnya dari orang dari Jakarta ke Medan, orang dari Surabaya ke Medan, ya mereka nyicipin promosi sendiri gitu. Ya, jadi pakemnya itu udah sejak lama gitu. Mungkin kalau perkembangannya mulai rame itu tahun 2004 lah. 2004 sampai 2004 sekarang, gitu. Kalau ini Bang, Titi Bobrok, awal mula kata Titi Bobrok ini gimana ceritanya Bang? Kok bisa dinamai Mie Aceh Titi Bobrok? Oh, oke. Itu gimana ceritanya Bang? Jadi penamaannya itu karena di samping kedainya itu ada sungai. Ya. Dan jembatannya itu orang Medan ini ada yang nyebut juga Titi gitu. Titi atau jembatan gitu. Oh iya. Kalau Titi mungkin Lebih kecil biasanya. Lebih kecil Iya. gitu. Jadi dulu tuh
rusak, jelek gitu. Oh, titiknya rusak. Bahasa lain dari jelek, rusak itu kan bobrok gitu. Oke. Jadi ya penamaannya dibuat mie Aceh titik bobrok gitu. Itu diambil dari karena daerah lokasinya di situ. Titik waktu itu bobrok. Rusak gitu Bang ya. Kondisi itu rusak gitu. Gitu berarti. Nah, buat teman-teman Glora ini itulah kenapa namanya titik bobrok nih. Karena lokasi tempat jualan pertama kali dibuka itu titik bobrok. Di dekat titik yang rusak. Dekat titik yang rusak gitu. Nah, untuk mie-nya ataupun bumbunya itu ada nggak bumbu rahasia? Ada. Dan kita semua itu buat sendiri dan giling sendiri. Khusus untuk bumbu dan mie itu kita ada tempat pembuatannya sendiri gitu. Kalau untuk khusus bumbu itu di rumah. Kalau pembuatan mie itu di kedai. Gitu. Ada khusus ada gitu. Itu yang ngerjain semua karyawan tau Bang itu rasa? Kalau untuk bumbu itu saya dan ibu. Oh, cuma berdua Bang? Saya cuma berdua. Kalau mie ya karyawan mie gitu. Semua, ya, dan itu pun nggak mungkin dikasih tahu juga Bang ya. Istilahnya resep rahasianya gitu Bang ya. Resep rahasianya. Oke. Berarti mungkin salah satu penyebab apanya tuh karena itu juga sih mungkin Bang, ke orisinilan mie-nya itu Bang ya. Iya, dan kita dari dulu sampai sekarang nggak pernah ngerubahin standar. Oke. Untuk mie Aceh titik bobrok sendiri Bang, pernah nggak ngalami fase dimana jatuh kali, ngedrop kali itu Bang? Kalau pernah itu kapan tuh Bang? Tahunnya saya lupa ya, karena waktu itu juga belum terlalu fokus ke situ ya, karena masih sekolah. Cuman ada di fase itu yang waktu itu harga produksi misalnya untuk kebutuhan dapurnya gitu, itu lagi mahal gitu, sedangkan harga yang kita jual juga harga murah gitu kan, karena harga menu-menu kita kan bisa untuk semua kalangan gitu. Di dalam fase itu ya kita nggak dapet untung ya, nggak dapet. Selain balik modal lagi tuh Bang? Balik modal itu aja yang terputar gitu. Yang penting tetap berjalan aja gitu Bang ya? Karena emang kebetulan misalnya harga waktu itu harga cabai tinggi gitu, ya yang berkaitan langsung sama produksi lah gitu. Itu berapa lama Bang berada di fase itu Bang? Di fase itu mungkin 6 bulan lebih lah gitu. 6 bulan kalau untuk bisnis lumayan tuh Bang ya. Lumayan ya. Dan fase yang selanjutnya ya sekarang gitu, karena COVID ini kan gitu. Iya sih. Karena daya beli masyarakat juga menurun. Oke. Tadi kita bicara soal harga yang untuk semua kalangan. Rupanya kalau harga di mie Aceh itu kisarannya dari mana Bang? Dari berapa ke berapa Bang range-nya? Kita kan juga jual martabak dan cane, terus nasi goreng, mie tiaw, mihun gitu. Untuk harga menu makanan paling murah itu roti cane gula itu 7.000. Kalau mie Acehnya sendiri Bang? Untuk mie Acehnya paling murah itu 10.000. Itu mie Aceh kosong atau vegetarian lah. Itu cuman mie sama sayur aja, itu untuk ya mungkin ada yang lagi vegetarian. Jadi mereka tetap bisa datang makan, ya pesan yang mie itu gitu. 10.000 ya Bang? 10.000. Kalau yang paling mahal Bang? Paling mahal itu mie komplit kita bilang. Itu udah pakai kepiting, terus udang sama daging, sama cumi, itu 45.000. 45.000. Itu udah komplit semua Bang ya? Itu udah komplit semua. Seafood lah kita bilang? Seafood. Nah, buat teman-teman Glora yang ingin ke mie Aceh titik bobrok sudah tahu nih kisaran harga di mie Aceh titik bobrok. Jadi sudah bisa siapkan uang. Untuk teman-teman Glora yang Lestari, ada sesuatu hal yang menarik dan bisa kita jadikan contoh sih dari manajemen mie Aceh titik bobrok ini. Salah satunya adalah mie Aceh titik bobrok ini ada dana CSR-nya. Dana CSR-nya itu berupa memberangkatkan karyawan-karyawannya
yang bekerja di Mie Aceh Titi Bobro ini umroh. Iya, benar. Umroh Bang ya, betul ya Bang? Benar. Berangkat umroh. Hampir setiap tahun pasti ada karyawan-karyawan Mie Aceh Titi Bobro yang berangkat umroh ataupun diberangkatkan umroh dari pihak manajemennya Mie Aceh Titi Bobro. Nah, berangkat umrohnya itu dengan Gelora Indah Lestari. Itu Bang, gimana Bang ceritanya? Awal mula Mie Aceh Titi Bobro ketemu dengan Gelora Indah Lestari dan akhirnya memutuskan untuk memakai jasa Gelora Indah Lestari dalam hal memberangkatkan karyawan tadi yang dapat dana CSR Bang. Awalnya gimana sih Bang? Awalnya tuh gini, ini sebenarnya project almarhum ayah saya gitu. Oke. Jadi dia udah ada niat untuk memberangkatkan karyawan yang bekerja sudah 10 tahun. Oh, itu masuk karyawan loyal Bang. Awal kenal lah sama Gelora Indah Lestari itu karena rekomendasi temennya mama. Oke. Jadi dia rekomendasi Gelora Indah, terus kita datang ke kantor, Oke. kita lihat harga-harga paket umrohnya dan segala macam. Dan kebetulan waktu itu mungkin cocok. Tapi waktu pembagian pertama itu sudah langsung itu udah langsung sama karyawan. Waktu itu udah bawa karyawan. Oh, langsung bawa karyawan Bang ya? Hmm. Oke. Sekitar 5 orang waktu itu. 5 orang Bang ya? Keberangkatan yang pertama. Dan itu di tahun berapa Bang? Itu di tahun 2016. Kalau fasilitas ataupun pelayanan yang diberikan Gelora Indah Lestari gimana sih Bang? Selama ini ya baik gitu. Karena kan tergantung paket yang kita ambil gitu. Iya. Kalau saya sih yang sudah paketnya itu memang yang non VIP ya gitu. Dan saya merasa nyaman-nyaman aja dengan itu. Kalau mungkin VIP kan ada lebih di fasilitas hotel ya, kalau saya nggak salah. Dan di non VIP saya juga merasa nyaman dengan fasilitasnya, contohnya seperti catering, terus bus yang digunakan, dan opsional service lain yang ditawarkan juga menarik. Nah Bang, tadi kelupaan nih. Kan Titi Bobro ini udah dari tahun 96 sampai sekarang juga kurang lebih 24 tahun Bang. Dari Titi Bobro yang awal itu, tempat yang pertama kali didirikan itu, ada nggak buka cabang di tempat lain ataupun buat merambah bisnis lain Bang? Ada. Oke. Itu di mana, Bang? Kalau cabang itu di Diski, Jalan Medan Binjai. Oke, di Diski ada Mie Aceh Titi Bobro. Ada. Oke. Itu cabangnya. Terus kalau merambah bisnis lain ada juga. Cuman ya berkaitan dengan kuliner juga ini ada. Tapi lebih spesial di kopi aja. Oke, itu di mana Bang? Itu di Setiabudi juga, di satu deretan dengan Mie Aceh. Oke. Sekitar 5 ruko lah gitu. Oke. Tapi itu lebih ke anak muda yang mau nongkrong lama gitu. Oke, ini buat teman-teman Gelora yang mau datang ke Titi Bobro, orang-orang Binjai dan di Diski sana udah bisa nih. Bisa, di Diski juga udah ada Titi Bobro cabangnya. Ada juga yang pasti di Titi Bobro sendiri Setiabudi, dan yang paling terakhir nih bagi anak muda nih, pecinta kopi bisa datang nih di sebelah Titi Bobro. Bisa. Karena ada apa nama kafenya? Kopi apa tuh? Tibor Coffee Uli Karing. Tibor Coffee Uli Karing. Tibor Coffee Uli Karing, benar. Oke, Tibor Coffee Uli Karing. Catat teman-teman. Coba tahu mau ke sana nanti bisa ketemu langsung dengan Bang Mirza. Oke Bang, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sukses terus Bang Mie Acehnya. Amin. Kopinya juga sukses. Semoga nanti bisa buat, kalau sekarang Mie Aceh ini buka cabang satu di Diski, nanti insya Allah bisa buka cabang di mana-mana lagi Bang. Amin. Lagi. Dan kopinya juga sukses Bang. Amin. Oke, buat teman-teman Gelora Indah Lestari, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bang Mirza. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di video-video selanjutnya, kargul-kargul berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen video ini.
Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.